Jadi untuk menikah 30 tahun ke depan dia kasih tahu sekarang. Ini luar biasa toh. Ini betul-betul kekal ini. Cukup panjang. Nanti kalau dewasa kita menikah ya. Dengan wajah yang sedikit merona, Clara menjawab, Anto. Jangan sampai dia nama Anto. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan, dan karena itu saja mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik buat kami. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah kemuliaan Kristus mempersatukan jemaat. Kemuliaan Kristus mempersatukan jemaat. Pembacaannya terambil dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, tetap betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Lebih kuat sedikit, shalom. Hari ini saudara-saudara kita merayakan lagi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pasti tentunya kita mau tanya apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau kita bertanya Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Oke, berarti mati pasti masuk? Sudah yakin? Betul-betul yakin? Nah, baik sudah kalau saudara yakin begitu. Tapi itu sesuatu yang baik, meyakini mati masuk surga. Orang tanya Pak Pendeta Yandi, yakin mati masuk surga? Iya, Tuhan Yesus bukan saja mati dan dibangkitkan bagi saya, tapi menyiapkan tempat bagi saya di surga. Mati masuk surga? Iya, kenapa? Ada orang dalam di surga. Di dunia kita butuh orang dalam kok. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Di dunia butuh orang dalam ke tidak? Di Kementerian Agama ada orang dalam. Di dunia saja kita butuh orang dalam, apalagi mau masuk surga.
Tapi bersyukur bahwa orang dalam kita ialah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baik, tema kita itu saudara-saudara berkaitan dengan kemuliaan Kristus yang mempersatukan jemaat. Mulia. Kemuliaan itu berkaitan dengan kedudukan yang tinggi, tetapi di dalamnya ada kasih dan pengorbanan. Sehingga orang bilang mulia sekali. Kedudukannya sudah tinggi, dia sudah sangat terhormat, tapi penuh kasih, penuh kesetiaan, penuh pengorbanan. Mulia sekali. Kemuliaan yang seperti itu sekiranya membuat jemaat menjadi bersatu. Tapi saudara-saudara, jemaat Tuhan hari-hari ini sangat terbiasa dengan ini. Kalau saya tanya, Shalom, jawab. Shalom. Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa saya ngomong ini saudara? Karena hari-hari ini kita dibiasakan kalau bilang kemuliaan bagi nama Tuhan, semua langsung seolah-olah kemuliaan itu, padahal kemuliaan bukan orang kasih gol saja. Kemarin yang Indonesia lawan apa itu? Orang nonton juga? Waktu gol kan kita semua kemuliaan itu. Tidak. Kemuliaan jauh lebih besar dari itu. Dan untuk itu saudara, saya pilih pembimbing tadi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah. Bukan jika kamu tepuk tangan. Kalau saudara tepuk tangan. Tapi kalau tidak berbuah, Allah tidak dimuliakan. Kalau Allah tidak dimuliakan, bagaimana kenyataannya nanti dengan persekutuan jemaat yang menjadi harapan dari tema ini? Saya kira itu hal yang serius. Saudara-saudara, bahkan kadang-kadang sejumlah orang sangat terlena pada kebiasaan, pada lingkungannya. Hampir-hampir dia tidak mau keluar lagi dari itu untuk melihat, menikmati, dan berbagi sesuatu yang lebih indah dengan orang lain. Saya tadi malam baca satu cerita lama, ada satu kisah yang saya rasa ini agak lucu juga. Ada dua anak kecil, mungkin karena mereka terlalu sering menonton sinetron. Maka ada satu anak kecil, satu laki-laki, taruh saja namanya Anto, dan satu. Kalau ada yang nama Anto, ini kan anak kecil, yang sini kan besar, bukan? Ada yang perempuan namanya Clara. Mereka anak-anak SD kelas 1. Clara ini cantik sekali. Singkatnya, rupa-rupanya masih kecil, tapi Anto itu jatuh hati sama Clara. Nah itu. Anto itu cinta sekali, jatuh hati. Suatu hari karena tidak bisa tahan lagi, dia ingin mengatakan kepada Clara, Clara, aku suka padamu. Tapi sayang, kita kan masih kecil. Tapi sudahlah, engkau tahu dari sekarang, nanti besok-besok ketika kita dewasa, kita dua menikah ya. Jadi untuk menikah 30 tahun ke depan dia kasih tahu sekarang. Ini luar biasa toh. Ini betul-betul kekal ini. Cukup panjang. Nanti kalau dewasa kita menikah ya. Dengan wajah yang sedikit merona, Clara menjawab, Anto. Jangan sampai dia nama Anto. Dengan wajah yang sedikit merona, Clara menjawab, Anto, bukannya aku menolak. Bukannya aku menolak. Aku sih mau saja. Tetapi dalam keluarga kami hanya menikah dengan kerabat sendiri. Dalam keluarga kami hanya menikah dengan kerabat sendiri. Hah? Contohnya? Iya. Paman menikah dengan bibi. Kakek menikah dengan nenek. Dan bahkan papa menikah sama mama. Anto kan bukan kerabat kami. Saudara tertawakan, saudara bukan Anto. Tapi saya ingin sampaikan saudara-saudara, kadang-kadang karena kita sangat-sangat lugu, kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas daripada apa yang kita lihat hari ini. Dan lebih besar dari yang Tuhan kerjakan hari ini. Ada banyak orang bekerja hanya untuk kepentingan hari ini di sini.
dan hal-hal yang menyangkut dengan kekekalan diabaikan begitu saja dan tidak peduli dengan hal itu. Baik saudara-saudara, saya kira sama-sama kita tahu bahwa kondisi jemaat di Efesus itu sangat penting untuk menjadi alasan kenapa Paulus mengirim surat bagi mereka. Paulus meninggalkan mereka, padahal Paulus tahu mereka jemaat kecil, tidak punya pengaruh sosial dan politik yang besar. Apalagi di dalamnya paling tidak saudara-saudara, ada kondisi di mana mayoritas orang-orang Yunani didorong begitu rupa untuk menerima minoritas dari orang-orang Yahudi. Yunani dalam kelompok yang besar didorong, diminta untuk menerima orang-orang Yahudi yang lebih sedikit. Pasti kalau Yahudi nanti di dalam berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan mereka. Tetapi sekaligus juga saudara-saudara, kondisi waktu itu adalah Paulus sadar benar bahwa jemaat harus diberikan kekuatan, selalu harus disampaikan, supaya mereka makin kuat dan makin teguh untuk menyembah hanya kepada Kristus Yesus Tuhan, dan tidak menyembah kepada dewa Artemis, dewa kesuburan, apalagi menyembah kepada raja. Untuk dua hal inilah disampaikan, supaya jemaat tetap kuat. Jemaat, kamu jangan lupa supaya menyembah Tuhan. Tetapkan hatimu untuk Tuhan dan menyembah Dia. Itu jauh lebih baik dari semua hal. Kamu untuk apa menyembah dewa Artemis itu? Kamu menyembah kaisar, mungkin karena kamu dalam ketakutan saja. Tapi mereka harus disampaikan terus-menerus. Dalam pembacaan tadi, saudara, ini bagian dari doa Paulus. Dia berdoa, dia menginginkan sekali saudara-saudara supaya dalam kehidupan jemaat itu tercermin pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Jemaat sudah berkumpul dan beribadah sudah baik. Jemaat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal liturgi sudah baik. Tetapi kehidupan jemaat itu harus tercermin pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Itu berarti hal-hal baik, bahkan pelayanan sekalipun belum tentu didorong atau didasarkan pada Roh Kudus. Dalam doa itu saudara-saudara, Paulus juga menginginkan agar jemaat mau hidup di dalam kasih karunia, pemberian yang cuma-cuma, di mana di dalam Kristus Yesus jemaat telah diselamatkan. Hiduplah selama mungkin di dalam kasih karunia itu, supaya kamu melihat bahwa kalau anaknya saja dikorbankan bagi kita, apalagi hal-hal yang sifatnya sangat terbatas. Atau lebih dari itu saudara-saudara, supaya jemaat jangan jatuh kepada tipu muslihat iblis. Jemaat tidak boleh ditipu. Jemaat harus menang. Tidak boleh yang salah disebut salah, diikuti salah. Yang benar itu yang harus diikuti. Sebab setiap kali yang benar itu dibelokkan sedikit, maka dia menjadi tipu. Dan bagi Paulus, itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan iblis. Di mana-mana saya tanya orang, tipu itu boleh kok tidak? Boleh jawab. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Kadang-kadang kan orang bilang namanya kita masih di dunia ini. Kan kita sedikit-sedikit toh Pak. Kadang-kadang kita kemas dia dengan sangat baik. Saya suka bilang kita suka mengemasnya dalam dua kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak terima jadi majelis jemaat? Sebenarnya saya mau Bapak. Tapi kalau setapi itu dia tidak mau lagi. Kenapa tidak ikut pelayanan? Sebenarnya saya ikut Bapak. Tapi dari kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak ikut ibadah di sini, terus kita tanya, kenapa tidak ikut ibadah? Sudah, saya sudah tahu kau pumak, tidak usah lanjut lagi. Jemaat harus menang terhadap itu. Jemaat harus menang terhadap tipu-tipu itu. Di sini ada yang biasa tipu-tipu? Ada. Dia ada ikut ibadah. Nah dia laki-laki kau perempuan. Saudara, dalam doa itu juga Paulus menginginkan agar jemaat mau setia dan menerima kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu memberi daya dorong
untuk mereka yang seolah-olah tidak berdaya ini harus hidup kembali lebih kuat. Betapa kuatnya ini doa saudara-saudara. Dari hal-hal seperti itulah saudara, untuk memberi jawab kepada tema ini saya mau ajak kita renungkan beberapa hal. Tema kita tadi adalah supaya jemaat itu bersatu. Kemuliaan Kristus yang tadi, kedudukannya yang tinggi. Dia sudah penuh pengorbanan dalam kasih. Mestinya itu membuat jemaat bersatu. Kalau jemaat pecah belah berarti mereka tidak memahami itu karya penyelamatan Kristus yang luar biasa. Kadang-kadang jemaat tidak pecah belah, pendetanya yang pecah belah. Ya, kita pusing sendiri di itu, pendeta yang pecah belah. Nah, saudara-saudara, supaya mereka bersatu di dalam nama Tuhan dan Tuhan dimuliakan, maka satu, orang percaya kepada Kristus harus dipenuhi dengan roh hikmat. Harus dipenuhi dengan roh hikmat. Hikmat itu bukan kepintaran. Banyak orang mungkin pintar, sekolah tinggi, tapi tidak berhikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan, talenta, segala sesuatu yang dipergunakan pada waktu yang tepat, di saat yang tepat. Itu hikmat. Ada orang karena dia pintar, dia tidak berhikmat. Karena dia sangat egois. Itu juga jadi soal nanti. Sulit untuk bersatu seperti itu, saudara. Saya mau tanya saudara, pakai jas begini, ini baik atau tidak? Kayak saya begini, baik atau tidak? Baik, kalau pakai di gereja. Coba bayangkan kalau saya mau pergi pantai sebentar, terus bilang, saya pendeta, tolong cari ke saya jas. Masa pergi ke pantai pakai? Menurut saudara, kalau udah lihat saya pakai jas di pantai, mantap. Kemungkinan saya mau prewed itu. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika ada satu acara di Tablolong, kan saya diminta jadi pengkhotbah. Saya pergi, saudara-saudara. Saya pergi. Pakai batik. Mahal. Mau tambah? Beli di Jakarta. Kredit. Saudara senang sekali kalau saya kredit. Saya sampai di sana, saudara. Semua orang kan santai-santai. Terus ada dua ibu bilang, Pak Pendeta, ya ini pantai Pak. Ya saya tahu ini pantai. Lalu bisa di pantai Bapak pakai batik. Jadi sesuatu kalau tidak pada tempatnya, dia menjadi salah dan tidak punya hikmat. Amin kok? Yang di sini ini berhikmat semua. Berhikmat. Oh, ya, itu. Jadi saudara-saudara, selanjutnya hikmat itu bahasa Yunaninya adalah Sophia. Sophia. Di sini ada yang nama Sophia? Ada kok? Lalu nama apa saja yang sudah dapat? Sophia, hikmat tadi, yang menggunakan segala sesuatu. Persekutuan jemaat, kalau persekutuan jemaat yang tanpa hikmat, kita sulit untuk bersatu dan Tuhan dimuliakan. Kita ibadah ada anjing masuk di sini. Kita semua kan tidak suka kalau ada ibadah terus ada anjing di depan toh. Yang berhikmat, dia punya cara untuk usir itu anjing. Beda dengan yang tidak berhikmat. Amin kok? Yang berhikmat itu dia atur bagaimana kok. Yang tidak berhikmat itu, siapa punya anjing ini? Macam dia punya tuan saja. Itu tidak boleh. Ini paduan suara ada dua ini toh. Paduan suara Agape, Kupang City Koral. Kan ini kumpul banyak orang. Kalau tidak pakai hikmat, saudara nanti akan jadi tersinggung-tersinggung. Ada yang biasa tersinggung-tersinggung. Nah itu kurang berhikmat itu. Kita kumpul banyak orang. Harus pakai hikmat. Nah, Sophia tadi, Sophia, dia punya teman ada dua orang. Satu namanya Aletheia. Satu namanya siapa? Di sini ada yang nama Aleta? Tidak ada juga. Wih. Saudara pun nama ini saya pusing ini. Aleta, apa artinya? Kebenaran. Kita sudah punya hikmat, baik. Tapi harus jaga kebenaran. Jangan sampai punya hikmat untuk melindungi yang salah menjadi salah. Tidak boleh. Aletheia, kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab itu menarik, saudara. Banyak orang merasa dia hidup dalam kebenaran, tapi belum tentu.
Kenapa? Kebenaran itu punya 3 dimensi. Satu, kebenaran berdimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar dan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Itu kebenaran. Contoh. Saudara pernah naik motor. Saudara tahu motor ke tidak? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya kok? Ya, sudah lunas? Saudara kalau naik motor, ada SIM, ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, dia pun kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di katedral. Katedral di mana kalau saya tunjuk? Oh, di sini. Ya kan dari sini putar. Ada operasi di situ. Saudara berani masuk ke tidak? Karena ikut yang benar toh. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. Ada operasi di katedral. Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh. Makanya ikut saja yang benar. Ikut saja yang benar. Pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Sampai di situ, polisi tidak tahan, saudara putar kembali. Terus polisi bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Saya ikut aturan. Karena kita ikut aturan. Amin toh? Iya, itu penting. Kedua, kebenaran itu berdimensi moral. Kebenaran punya dimensi moral. Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kebenaran. Kenapa? Tidak semua senyum itu tulus. Amin kok? Jadi yang saudara senyum ini ada tulus. Ah, baik sudah. Kita datang, kita bilang shalom, semua bilang shalom. Kita lewat berdua. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Itu kebenaran. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi. Kebenaran itu punya dimensi sosial, sosialitas. Sebuah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kita mau membangun sebuah persekutuan tanpa solidaritas bagaimana? Harus solider. Yesus mati bagi kita, bentuk solidaritas. Dan setiap orang yang percaya kepadanya butuh solidaritas. Nah, itu kebenaran. Sofia, dia pun teman satu tadi nama siapa? Mantap. Ya, Aletea, kebenaran. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar itu bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi? Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara ikut ibadah hari ini di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran, Saya kira memang kebetulan, tidak ini kebenaran, mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus naik ke surga siap tempat bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Karena ini penting bagi merawat sebuah kebersamaan. Jangan sampai yang kulit putih mau bergaul saja dengan yang kulit putih. Mau bersatu bagaimana kalau bersatu menurut warna kulit? Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah. Kebenaran. Tuhan tidak pernah salah. Teman yang kedua, tadi dia pun teman pertama nama siapa? Tapi teman yang kedua namanya Agatha. Apa? Nama apa? Di sini ada yang nama Agatha? Tidak ada juga. Woi, tidak ada ini nama-nama orang. Agatha tidak ada. Resti ada. Putri. Oke, baik saudara-saudara. Agatha itu artinya kebaikan hati. Kebijaksanaan tadi harus jalan bersama-sama dengan kebenaran.
Tapi jangan kebenaran itu berdiri menjauh dari kebaikan hati. Karena kita ada hidup sama-sama ini. Butuh baik-baik hati. Ada orang yang dia dalam persekutuan baik. Itu orang betul-betul dia datang. Sama-sama yang benar itu dia ikut. Tapi itu orang punya sekikir. Tidak ada dua. Makan dia ikut. Sumbang dia tidak mau. Pakai hati yang baik. Kita sepakat istirahat kantor. Ini Depak dong ini Kementerian Agama. Istirahat makan di situ, setiap kali makan, kenapa? Lupa dompet. Kebaikan hati. Tapi kebaikan hati harus ditaruh di atas hikmat, di atas kebenaran. Jangan sampai kita kebaikan hati tapi kebaikan tak salah. Saudara tahu kisah dongeng anak-anak sekolah dasar dulu toh? Kisah persahabatan antara monyet dan ikan. Ada satu waktu hujan besar dan banjir. Monyet takut kalau nanti ikan terbawa banjir. Monyet panggil, ikan, mari. Woi mau keluar bagaimana? Woi banjir. Terus dia ranting yang agak sedikit ke sungai itu, dia merayap di situ. Dia pegang ikan, dia angkat naik. 5 menit kemudian, 5 menit kemudian, ya, baik tak? Tapi baik yang salah itu ikan kemudian jadi kuah asam. Karena salah tempatnya. Jadi kebaikan mesti ditaruh secara benar toh. Hikmat sekaligus juga dalam kebenaran. Itu bagian pertama saudara. Kadang-kadang kita rindu menolong, tapi kita salah tempat. Ini butuh sesuatu yang lebih luas dari sekedar kebiasaan. Saudara-saudara, ada satu bapak yang kehilangan penglihatan sudah cukup lama. Dia sudah buta cukup lama, menghampiri seorang pendeta dan dia bilang, Bapak pendeta, saya mohon supaya setelah ibadah ini Bapak tolong doa supaya saya dapat penglihatan kembali. Terus Bapak pendeta bilang, baik. Saya akan berdoa. Tapi bolehkah saya bertanya? Oh iya, kenapa? Bapak datang ke sini nih, Bapak jalan bagaimana bisa sampai sini? Beliau jawab, saya berjalan dengan iman. Puji Tuhan, Bapak pun akan disembuhkan dengan iman. Terus Bapak ini panggil, Iman. Iman. Ada yang jawab, iya Bapak. Nah, kenapa selama ini nak tidak kasih tahu kalau anak bisa sembuhkan penyakit? Oh dia datang tuh Iman nama orang. Kak Iman tadi. Kira-kira begitu. Maksudnya saudara, supaya kita lebih di situ. Kenapa? Gereja, jemaat yang bersatu dalam kemuliaan Tuhan itu adalah jemaat yang beriman. Yang melakukan kebenaran tadi, yang melakukan dengan hikmat, yang melakukan dengan kebaikan hati, harus dengan iman. Supaya tulus dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena yang baik tadi itu belum tentu dibangun di atas iman. Ada orang baik atau tidak? Banyak. Percaya kepada Tuhan? Belum tentu. Ini lagi sedikit, ini tahun baik-baik gini. Orang semua baik-baik ke sini, ke situ, baik-baik semua. Iya. Tapi beriman menjadi sebuah catatan yang sangat-sangat penting. Kenapa saudara-saudara? Karena kita hidup dalam sebuah persekutuan jemaat dengan dinamika yang tinggi sekali. Satu orang saja pikirannya banyak, apalagi 2 orang, apalagi 1000 orang, apalagi lebih banyak. Banyak maunya. Kalau mata, pikiran, dan lain-lain kita tertuju pada sesuatu yang tidak memungkinkan kita bangun hidup ini lebih baik, ya kita repot. Kami bercerita dan ada yang cerita saya, Pak Pendeta, ada satu pasangan nikah datang kasih tahu, Pak Pendeta kami mau cerai. Loh, kenapa mau cerai? Bukankah cerai itu tidak baik? Woi Pak, tidak bisa, kami tiap hari baku pukul, kami tiap hari bertengkar, berkelahi saja. Pak Pendeta mau kami baku bunuh. Oh, kamu nikah berapa tahun? 10 tahun. Anak-anak berapa? 4. Apa? Anak 4 nikah 10 tahun, iya. Yang kamu bertengkar baku pukul setiap hari, saya ini anak 4. Apalagi kamu 2 baku sayang. Yang kamu baku pukul saya ini anak 4. Kalau kamu baku sayang anak 1 TPS nanti itu.
Apa yang ingin saya sampaikan? Jangan sampai persekutuan kita tidak memandang kepada iman, tetapi kepada sesuatu yang buruk. Lalu kita mau bangun sebuah kesatuan yang memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Kan tidak ada satu orang pun yang diberi kewajiban untuk memuaskan hidup saya setiap hari. Kadang-kadang kita kecewa, kita lihat dia punya kesalahan, kita lihat yang tidak benar. Kan kita lihat itu. Tapi jangan itu yang kita taruh dalam hidup kita. Hidup ini kan adalah lemari satu pintu. Lemari satu pintu. Ukurannya yang mungkin 2 pintu. Tapi kita lemari satu pintu. Selektif untuk mengisi apa yang perlu kita isi. Yang baik itu yang kita isi. Jangan yang tidak baik kita isi, tidak baik kita isi, tidak baik. Kapan kita membangun sebuah persekutuan yang kuat? Saya pernah berkhotbah di sini, saya bilang, ada seorang ibu bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya kok sangat sulit mengampuni suami saya. Iya, memang sulit. Karena yang ibu isi di sini hanya keburukan suami. Yang ibu isi di sini dia punya selingkuh lah, dia punya tipu lah. Kapan ibu punya waktu dan punya ruang untuk menyimpan yang baik? Berikut. Gereja, jemaat yang bersatu dan memuliakan Tuhan adalah gereja yang lebih banyak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Apalah arti kita manusia? Apa artinya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Apa artinya kalau kita biarkan Tuhan duduk diam-diam di satu tempat dan melihat kita bekerja tanpa kekuatan? Gereja tidak boleh bersandar pada orang-orang tertentu. Gereja tidak boleh bersandar pada kelompok tertentu. Gereja ini milik Tuhan. Dan karena itu kekuatan dari gereja pada Tuhan. Apalagi disampaikan dalam teks tadi. Dia adalah kepala dari persekutuan itu. Bagaimana dia adalah kepala dari persekutuan itu dan kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Bukan kekuatan manusia. Tapi harus kekuatan Tuhan. Gereja yang mengandalkan Tuhan. Dalam perjalanan ini saudara-saudara, seluruh jemaat di Gemiti yang begini banyak ini, di tahun ini akan pemilihan majelis jemaat. Yang menarik, di banyak tempat. Di banyak tempat itu, kalau dorang proses mau pilih majelis itu luar biasa. Saya baru bilang, pilih dia Pak. Kenapa? Dia yang ada mobil Pak. Supaya kalau ada acara kan tinggal pakai dia punya mobil. Oh, ini kita susah kekuatan ini. Ini kekuatan. Tuhan mencari orang-orang yang mau. Bahwa kemudian kalau dia mampu itu soal lain. Tapi pertama mesti mau dulu. Supaya apa? Dia belajar bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan. Di banyak tempat ketika pencalonan majelis, persiapan menuju, mereka bilang kepada saya beberapa orang yang Pak Pendeta, saya ini sekolah tidak betul Pak Pendeta. Saya ini gugup kalau bicara di hadapan umum. Saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Saya puji Tuhan sekali kalau sejak awal engkau tahu kalau engkau sekolah tidak betul. Sejak awal engkau tahu kalau engkau gugup bicara di hadapan umum. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Bayangkan kalau yang dicalonkan datang dia bilang tenang, kecil, khotbah kecil. Oh, dia sudah tidak berdoa lagi, dia tidak andalkan Tuhan. Dia tidak persiapan lagi. Karena itu memang mengandalkan Tuhan itu kita mengerjakan yang kita punya, selebihnya Tuhan kerjakan. Ketiga, gereja adalah gereja yang bersatu. Memuliakan Tuhan, tetapi harus ingat bahwa kita didorong oleh kuasa kebangkitan Kristus. Jadi bukan saja mengandalkan Tuhan, tapi penggeraknya adalah kuasa kebangkitan. Berkali-kali di mana-mana saya katakan, Injil itu pembebasan. Dalam berita pembebasan, mereka yang mau mati itu dibangkitkan untuk semangat dan hidup lagi. Mereka yang sudah tidak berdaya mendapat sebuah kekuatan baru karena kebangkitan Kristus. Mereka mau maju. Mereka mau hidup lebih baik. Digerakkan oleh apa? Kuasa kebangkitan. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Supaya apa? Kita belajar untuk mengandalkan kuasa kebangkitan untuk maju. Tadi
Di bagian sebelum ini kan saya bicara tentang mengandalkan Tuhan berkaitan dengan ada bagian kita tapi ada bagian Tuhan. Tapi selebihnya dalam aktivitas orang-orang bergereja yang bersekutu mesti didorong oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu memungkinkan kita untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik di mana-mana. Saya suka pakai contoh. Saya doa di orang-orang sakit dan di rumah sakit. Saya bilang, nenek kita doa nenek. Tapi mungkin saya doa habis nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Kita jelaskan kenapa dia mati masuk surga. Pak Pendeta mati hari ini atau besok sama. Hidup Tuhan yang kasih. Bahkan berhadapan di lorong-lorong kematian pun dia masih punya harapan yang kuat. Ada anak muda datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya rasa saya orang paling berdosa di dunia. Ade, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Dia jadi semangat. Bayangkan kalau dia datang dia bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau pemuka-muka berdosa ini, saya sudah lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua. Ini berita apa ya? Kita suka tahu kaki tangan patah ini sebentar dia mau keluar di pikiran ini. Jadi bawa berita yang baik-baik gitu. Jangan berita yang kasih takut. Masih banyak kok orang-orang Kristen suka kasih takut orang. Masih ada kok tidak? Yang suka putar film-film neraka kok kasih takut orang-orang itu. Orang nonton habis tapi, neraka. Wih. Saya tidak takut karena saya masuk surga bukan karena takut hukuman di neraka. Saya masuk surga kan Tuhan Yesus mati ganti saya. Bukan takut. Itu hari saya kan bilang, ibu-ibu. Di sini ibu-ibu 10 saja. Ibu-ibu. Kasih makan anak-anak yang umur 1,5 tahun itu gampang kok susah. Susah kan? Lari-lari, ikut-ikut sampai teriak ibu. Ini anak pun tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pun mama yang 38. Tidak bisa kasih makan bukan om baik, adik makan. Tapi dia bilang, makan itu om dah. Wah. Ini anak besar dalam ketakutan. Itu bisa. Di paduan suara ada tidak semua akan menyanyi langsung jadi toh. Kecuali sih. Jadi kalau dia salah jangan langsung lu jangan tampil lagi. Jangan begitu. Kasih keyakinan untuk dia hidup toh. Daripada dia mentegur-tegur saya ini kerasa tidak berharga dia. Itu bukan persekutuan. Malam-malam kalau anak belum bisa tidur itu kan kasih dia baik-baik. Ade bobo biar besok bangun lebih tempo toh, biar bangun lebih segar. Papa mama sudah lelah nih, ayo bobo ade belum bobo, papa mama bobo duluan nanti, ayo. Tapi kasih dia baik-baik. Ini anak belum tidur, dorang dua suami istri sepakat kasih mati lampu. Terus dia punya bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus dia pun bapak garu jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Om, ade subobo om. Ini keluarga tipu-tipu namanya. Iblis menang atau saudara-saudara. Kasih tahu dia baik-baik. Ya. Kuasa kebangkitan Kristus mendorong kita untuk hidup dalam keberanian. Ya toh? Kita bergumul dengan persoalan-persoalan pendidikan, kemiskinan, persaingan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Berikan kekuatan. Tetap dalam persekutuan toh. Aman. Terakhir gereja yang bersatu karena kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan, menyatakan tanda kerajaan Allah, pemerintahan Kristus. Pemerintahan Kristus harus berlaku di gereja. Pemerintahan Kristus penuh kasih, penuh keadilan, penuh keberpihakan. Itulah tanda kerajaan surga di tengah-tengah persekutuan yang bersatu karena kemuliaan Allah dan untuk memuliakan Allah. Dia harus menjadi sebuah tempat bersekutu di mana
di mana hal-hal tadi dalam tanda-tanda pemerintahan Kristus itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Yang salah ya biar salah. Tapi kadang-kadang memang saudara, persekutuan yang bisa saja menjadi salah. Ketika kita berusaha begitu rupa hanya untuk memuaskan orang-orang. Memuaskan jemaat. Kita justru menjadi salah dan bukan tanda-tanda Kristus yang nampak di sana. Ada satu anak datang ketemu pendeta mengaku, Pak Pendeta, saya sudah terlanjur curi orang punya ayam, Pak Pendeta. Apakah Bapak mau terima ini ayam kok, Pak Pendeta? Pak Pendeta, jangan, lu jangan bawa saya dalam pencobaan, saya tidak mau ini. Lalu engkau harus mengembalikan itu ayam. Tapi Pak, pemiliknya tidak mau saya kembalikan lagi. Ya sudah, kalau dia tidak mau, yang penting yang suka tahu begitu, dia tidak mau, engkau dapat sudah. Baik, terima kasih Bapak. Waktu pendeta pulang dia hitung, dia punya ayam kurang satu. Ternyata dia ambil pendeta punya ayam. Jadi dia politisir itu kalimat begitu rupa. Sampai pendeta bilang, jangan di saya, engkau dapat saja. Jadi kadang-kadang itu bisa dipolitisir begitu rupa untuk dia punya mau. Itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, saudara-saudara, kita butuh itu supaya betul-betul dalam kesatuan kita bersama dengan Kristus, tanda-tanda kerajaan itu ada dalam keadaan apapun, kondisi kita seperti apapun, nama Tuhan dipermuliakan. Amin kok? Mantap. Nanti segera setelah ini, waktu saya tahu kemarin bilang Ibu Dirjen dan teman-teman rektor ya KKN seluruh Indonesia hadir, saya Pak Harun telepon, saya bilang tolong kasih tahu Ibu Dirjen ya, kita menyanyi untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak, firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. 1-2 menit ini nikmati saja dengan Tuhan dan sukacita penuh dalam hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.